kita perkenalan dulu kali ya. Karena kan ini ada limitnya cuy, 40 menit. Ini limit ya? Ini ada Iya, limitnya? limit. 40 menit doang. Serius? Serius. Aduh. Gue kira lama. Enggak, Yaudah, tapi bisa diulang lagi. Bisa diulang, tapi kurang asik. Kalau Iya. diulang, kalau udah putus, beda. Beda feel-nya. Oke. Thank you, WD. Ini ada namanya siapa, Bang? Hah? Nama siapa, Bang? Akira. Dalam kurung nama panggilannya Diego. Aja. Nama Latin ya. Diego siapa? Ya Diego, tetap Diego aja. Kita nggak usah panjang-panjang. Diego Kompos. Borneo FC dong. Ya. Lo dari mana nih? Dari apa namanya? Perusahaannya? Gue dari Bolabol. Itu semacam penyedia program sepak bola. Latihan, ada program-program yang kita kerjasama juga keluar ke Spanyol dan lain-lain. Pokoknya kita fokusnya di sepak bola. Widih, berarti kayak gimana tuh, kayak gue kan sempat ngeliat juga tuh kayak bola-bol kayak ada yang bisa ngirim pemain ke Spanyol. Itu sistemnya kayak gimana sih? Oke. Iya, awalnya memang kita tawarkan partner-partner kita yang di Spanyol, mereka punya penyedia program. Nah, awalnya kita memang tawarkan ke anak-anak di sini, cuma memang nggak begitu gampang ya untuk approach ke SSB, karena sebenarnya harusnya langsung ke orang tua, cuma kan kita nggak enak kalau lompatin struktur SSB kan, jadi melalui pelatih lah. Cuma kelihatannya di Jabodetabek nih banyak SSB itu yang belum berpikir jauh kalau anak itu lebih kenapa harus dibawa keluar dan lain-lain. Dan kedua juga memang faktor ekonomi penting juga kan. Untuk berangkat kan nggak murah juga kan, apalagi berangkatnya nggak cuma ke Jawa atau kemana, enggak, ini naik pesawat, nyampe, waktunya beda, terus makanannya beda, bahasanya beda, kaget deh, yang penting nggak pingsan aja tuh anak. Pakaian cewek-cewek di sana juga beda, ya kan? Nah, itu dia kalau gue takutin, ntar melotot mulu, nggak bisa melek, kan? Itulah, itu tuh proses. Tapi di balik proses juga ada pengorbanan yang nggak bisa ketemu teman-teman apa semua. Pokoknya kita mau ke sana tuh sebenarnya supaya dia lebih fokus dan lingkungannya mendukung sih itu. Iya, paham. Terus kayak sekarang lu udah ada yang pemain yang dikirim nggak sih ke Spain? Ada beberapa yang disarankan, maksudnya kita lewat dia awalnya bertanya-tanya ke kita, cuma yang kita ikat itu satu sekarang. Si satu itu kita terus kontrol setiap tahun. Namanya siapa, sorry? Kita carikan. Namanya siapa? Faris. Oh, Faris. Nah, itu kita kontrol terus, kita carikan opsi, terus ya kita perhatiin lah itu anak gimana sampai dia bisa ada jalurnya ke profesional. Terus juga kita kabar-kabaran terus sama pelatihnya, apa segala, kasih opsi terbaik lah gimana untuk mencapai potensi maksimal si anak itu. Terus lo kok bisa ada kayak link Spanyol gitu sih? Enggak, awalnya memang kuliah di sana kan. Tapi sebelum kuliah memang passionnya udah di bola. Passionnya udah di bola. Cuma nggak tahu gimana jalannya udah ke Spanyol aja. Akhirnya bola bekel. Belajar lah sana. Ya, icip-icip mas kayak 2 kali mah icip-icip cewek sana kan lumayan. Ya, ini ya, goyang-goyang Despacito-nya ya. Pengalaman berharga yang nggak semua orang bisa dapatkan. Kalau orang jalan-jalan itu bisa lah. Kalau orang punya uang bisa jalan-jalan ke sana, oke, banyak banget orang. Cuma kalau icip-icip ya tergantung naluri lo. Jangan kejauhan, bahaya ntar. Kan kalau ketahuan sama Krisnya, dia minta rahasianya ke gua lagi. Aduh. Kayak naluri hewaninya ya.
Ya, gitu lah, kurang lebih seperti itu. Ya sejauh ini itulah sebenarnya bola bola itu sebenarnya awalnya gue bikin bola bola ini pertama karena passion, kedua sebenarnya karena pengalaman pribadi sih kalau kalau gue sendiri, karena gue dulu sampai tingkat SSB lumayan intens dari kecil sampai gede, dan gue juga ngerasainnya macem-macem yang dari nggak enak banget sampai ya apa yang enak lah gitu. Jadi sebenarnya dasarnya gue bikin bola bola tuh supaya anak-anak yang mau bergelut di dunia sepak bola ini nggak ngerasain apa yang gue rasain dulu gitu. Karena berat banget sih, dan apa yang gue lihat sekarang karena udah mulai masuk ke dalam industri sepak bola di Indonesia memang nggak banyak berubah dari zaman gue SSB itu kurang lebih 12 tahun lah, 12 tahun yang lalu terakhir gue SD, nggak berubah drastis. Yang tadinya gue awalnya gue kira berubah banget, taunya dalam-dalamnya begitu juga. Maksudnya ya intinya kasihan lah anak-anak kita tuh, makanya banyak potensi-potensi kita tuh yang di kecilnya bagus tapi ujung-ujungnya mereka nggak punya kesadaran gitu, akhirnya mereka berubah nggak main bola lagi di umur-umur masih 16, 17 itu banyak banget, tapi di 10 tahun, 11 tahun tuh mereka jago banget, jago, potensinya ada, cuma emang mungkin nggak ada pihak lah, nggak ada instansi yang nge-guide tuh si anak, jadi anak itu ya hilang aja gitu. Tapi emang gitu cuy, kayak gitu. gue baca gitu kan, kayak emang sekarang tuh harus ada pendekatan itu pendekatan bisnis sebenarnya kalau ngelola bola ini. Kalau kayak pendekatannya masih kayak pendekatan cara lama, susah cuy. Iya nggak sih? Nggak bisa ya. Emang nggak bisa. Sekarang orangnya kayak lu mungkin udah ke Spain kan, kayak facility mereka ya udah jauh banget di atas kita ya kan? Iya, itu jauh. Nah. Terus kayak gue mindsetnya tuh kayak gue yang gue lihat ya, kalau gue bisa latihan dengan murah bahkan gratis, ngapain gue harus bayar gitu dengan harga tinggi gitu. Nah, ini kan masalah banget sebenarnya nggak sih? Benar. Ini sebenarnya masalah yang harus diselesaikan induk sepak bola, tapi mereka nggak bisa menyelesaikan. Mereka lebih fokus ke hal yang lain dibanding akarnya lah gitu. Sebenarnya ada dana untuk ini tuh ada. Contohnya aja ya adalah beberapa contoh, maksudnya ada infrastruktur yang udah dibuat yang sebenarnya itu bantuan tapi hasilnya kurang mencapai target, maksudnya kurang diarahkan ke arah yang benar untuk perkembangan gitu. Contoh hal kecilnya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ya memang dari kita ini, dari Atake, dari UKAM, dari bola bol nih, dari pihak-pihak kita ini yang punya kesadaran buat ngembanginnya ini ya peluang banget sih buat kita. Iya. Jadi karena, kita ini ya satu gerbong ya. Itu karena feeling gue apa yang gue rasain sekarang ya SSB sekarang masih ibaratnya cara kerjanya masih yang dulu lah. Belum ada inovasi apa segala gitu. Kita satu gerbong, tapi nanti beda stasiun ya. Beda stasiun. Lo ke Padang, gue ke Bekasi. Nah, Chris ini nih mau kemana dia? Dia mau ke Wuhan, silahkan. Dia mau ke Kazak. Oh, Kazak. Ya udah voli lah, nonton voli. Waduh. Kan banyak di sini kan main voli. Itu Pro Liga bagus loh. Iya. Udah mulai bagus. Apanya yang bagus? Enggak, kompetisinya bagus. Oh, iya. Kan? Kompetisi bagus itu kan diisi oleh orang-orang yang bagus. Yang bagus. Nah, langsung aja nih pemainnya. Tapi pemainnya bagus-bagus ya, emang beda, tinggi juga apa sebenarnya. Tapi ya under deal-nya juga bagus. Terus kayak sekarang lagi COVID-19 nih, lagi corona. Terus kayak kalau gue kan Atake mencoba untuk bikin Atake online learning karena benar-benar kita surat edarannya juga nggak boleh ngumpul-ngumpul gitu-gitu kan. Terus kayak penyewa lapangan gue tuh kayak nggak boleh kita nggak boleh latihan sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi kita belum jelas juga nih sebenarnya. Nah kalau misalkan dari bola sendiri kayak gimana ngakalin nih? Jujur. Ya. Sebenarnya susah juga ya di kita tuh karena kegiatan kita utamanya itu fisik kan. Dan apa yang kita rasain sebenarnya sama kayak sekolah presensial ya, sama aja.
sekolah juga bingung pasti sekarang. Kalau online terus memang uh, setiap anak tuh wajib ada pendidikan formal lah. Cuma tetap aja kalau nggak ada kegiatan sosialnya juga bingung kan. Nah, itu bagian salah satu bagian sosialnya kan gerak apa segala olahraga. Ya Iya. emang susah juga untuk kita apa jujur sih agak susah survive. Tapi bisa minimal ngurangin nggak mati-mati banget lah. Kalau kita sih kalau bola sendiri karena kita punya lapangan nggak ada orang lain yang pakai. Kebetulan pelatih-pelatihnya sendiri latihan di situ, tapi nggak secara bersamaan, bergantian. Tapi lapangan itu benar-benar steril. Kebetulan areanya di area potik juga, orang-orang yang ngerti medis, selalu disemprot apa segala. Ya kita sekarang hampir, ntar kita suka iniin sih ke anak-anak, kita infoin, kalau anak-anak ada yang mau latihan di situ, silahkan. Kalau ada yang mau kita yang guide, kita yang ngelatih, ya nggak ada masalah. Cuma kalau bisa jangan sampai berbarengan. Itu aja sih, tapi tetap kita pengennya anak-anak tetap latihan. Atau juga anak-anak kita kan bola-bola yang di dekat sini ya, anak-anak yang bola-bola kids camp itu anak-anaknya sekitar lapangan gitu, radius 400 meter lah dari lapangan, 400 meter gitu. Nggak jauh-jauh lah sekitar itu perumahannya. Jadi silakan kalau ada yang mereka mau pakai apa segala, tapi kita juga ada kegiatan-kegiatan juga, kayak kita bikin challenge kemarin supaya memotivasi anaknya untuk setiap hari ada latihan. Kita minta setiap hari video, nanti kita kasih award atau apa itu. Itu yang kita lakuin sejauh ini untuk hidupin suasana latihan. Kalau enggak, hilang semua nanti, mulai dari koordinasinya, mulai dari tekniknya, pasti 2 minggu, 3 minggu ngelatihan tuh kelihatan anak-anak itu ntar hilang. Yang biasa seminggu 3 kali jadi passing, nanti udah berubah apa segala. Itu aja. Ya kita coba menumbuhkan rasa itu aja sih, apa pentingnya olahraga lah buat anak-anak. Jadi dari sekarang mereka tuh ngerasa, oh olahraga tuh penting lah buat diri mereka masing-masing. Jadi itu kita nggak usah arahin lagi, mereka udah ada di diri mereka masing-masing sih. Kita sih coba selalu pengen tanamin itu terus ke anak-anak. Iya, kayak Munchen cuy, kayak Munchen, Tottenham gitu-gitu, mereka latihannya benar-benar online gitu lah. Kayak mereka dipandu gitu. Terus kayak, lu udah lihat nggak sih Munchen sama Tottenham? Ada beberapa juga. Kayak mereka juga bingung gitu loh, dan gue baca juga kan artikel kayak Pep Guardiola bilang, oke, kami akan kembali setelah corona ini, kita akan kembali lebih kuat tapi agak sedikit gendut. Iya. Makan opor pemainnya ya. Iya. Nah, kalau kemarin gue sempat kepikiran tuh, kemarin kita mau bikin kelas online atau apa, cuma gue nggak tega, gue ngelihat dari porsi anak-anak tuh ternyata di sekolah tuh banyak banget, gue dikasih PR juga. Gue kaget aja sih. Gue kaget aja sebenarnya. Gue kira masa-masa kayak gini agak tenang lah atau apa, ternyata banyak juga PR yang dikasih ke anak-anak. Jadi kasihan juga kalau gue harus ngasih itu. Jadi gue nggak mau maksain anak-anak, kayak silahkan, tapi minimal adalah gerak olahraganya gitu di rumah atau di mana. Kasihan banget. Gue lihat anak-anak PR-nya banyak. Yang kasihan tuh event olahraga, liga. Liga top score. Iya, nah Liga top score, Liga Kompas, Liga apa itu kan stop total. Padang Development Cup. Padang Development kan masih nanti kan. Oh ya, Danon. Danon kan berhenti. Gue tunda setahun. Oh, lu tunda ke tahun depan? Tahun depan, cuy. Nah, itu dia. Nah, kalau gue prepare dari sekarang, kan gue harus nyari sponsor. Nggak keburu. Iya, gue harus nyari sponsor. Sponsor nggak akan mau kan? Orang lagi corona. Itu dia. Nah, gue juga sebenarnya mau ada event bulan Juni. Si partner gue yang Valencia ini kan, Valencia Soccer Academy mau datang. Dia setiap tahun emang datang si pelatihnya. Nah, dia tuh pengen dibikinin kegiatan, ya gue akhirnya bikin kegiatan sama ada anak Valencia yang sekarang punya SSB, namanya High Reaching Club, ada di daerah Pluit lah. Oh, HRC ya, HRC. Candy, gue berdua sama dia kan anak VSA tuh dulu. Gue coba konsepin apa segala, tapi ya gimana kondisinya kayak gini juga, kita mau minta sponsor, orang kan kayak nggak etis banget sih minta di dalam situasi kayak gini kan. Masalahnya itu bakal jadi atau enggak kita nggak tahu apa segala. Nah, sebenarnya itu juga, tapi tetap gue coba kontak sama si pelatih bilang
ini jadwal yang harus kita jalanin, tapi kita nggak tahu kalau kondisi sekarang belum selesai, kita juga nggak berani jalanin. Cuma yang pasti tahun ini kita harus ke sana. Gue bingung gimana caranya. Kita kan punya timeline untuk kerjain itu kan, persiapan apa segala kan, nggak bisa kita langsung, oh saya mau datang bulan 2 kalau bulan 4 bulan lagi misalkan, 4 bulan lagi kita harus nyiapin sponsor atau apa gitu kan, kita udah siap formatnya apa semua, cuman ya kita nggak bisa ngirim dari sekarang. Perusahaan kan pasti mikir, ngapain bikin event di tengah-tengah ini belum tentu selesai juga bulan Juni kan. Itu sih yang jadi pikiran, cuma kita harus tetap jalan. Jadi format apa semua udah kita bikin, udah kita siapin, ya tinggal eksekusi, tapi ya ketahan eksekusinya karena nggak bisa ini sekarang. Oke sih program. Itu Danone kenapa? Kalau Danone Cup benar-benar berhenti. Nggak tahu yang nasional kayaknya juga berhenti. Berarti batal tahun ini? Batal tahun ini, diundur tahun depan. Serius lu? Serius. Jadi kan gue dapat harusnya info Indonesia kan tuan rumah tahun ini, iya nggak sih? Oktober Indonesia nggak jadi. Mundur tahun depan, nggak tahu di bulan apa. Berarti tahun depan tapi tetap masih Indonesia? Masih Indonesia, masih tetap. Ya cuma gue nggak tahu apakah nanti ada yang nasional kan dia beda ini sih. Kalau yang nasional itu nanti beda IPO lagi yang megang. Kalau yang di ini kan kebanyakan dikontrol sama dari tim dari Prancis atau nggak salah. Kalau yang Piala Dunia yang gedenya ya, itu kan dari Prancis. Gitu. Anjir, ada 2 event gede dong. Ada 2 event gede dong. Nanti Piala Dunia sama Danone. Pokoknya tahun depan pasti numpuk. Lihat aja, kapan kita pernah di rumah terus? Iya, parah sih. Gue kayaknya udah ambeien deh. Gue liat juga lo dari tadi udah gelisah kan, duduknya naik ke atas. Lu nggak ambeien kan? Nggak bisul kan? Pasti. Enggak. Cuma kayaknya nyangkut aja tainya dikit ya. Terus gimana ke depannya Atake kira-kira? Gue penasaran Atake bakal menjamur ke Sumatera nggak? Karena Sumatera peluangnya gede loh. Maksudnya selain di Padang, apa mungkin bakal buka market di apakah Lampung, Palembang, dan lain-lain? Sebenarnya untuk buka cabang nggak intinya ini ya? Buka cabang ya? Kurang lebih. Nah, jadi kalau gue tuh sebenarnya pengen sih. Karena sejujurnya gue pengen bikin di Bali dan di Bandung. Jadi gue ada alasan buat ke Bali dan Bandung. Karena gue jangka panjang gue pengen stay lama tuh di Bali, sejujurnya. Kebetulan kan Elson kan mau bikin sekolah, lo tau gak sih? Tahu, gue ketemu waktu di Tranmere ya? Tranmere Robert. Nah, ya. Terus itu kan gue mau bikin ini, dia mau bikin sekolah tuh yang kurikulum Finlandia. Nah, kan SOP-nya mereka itu harus ada lapangan gitu, lapangan kayak semacam lapangan bola lah gitu kan. Nah, terus gue bilang, iya, kenapa nggak bikin SSB Atake di sana? Gue bilang kan, boleh digabungin. Terus kayak gue, wah, marketnya juga bagus ya kan, karena kan sekolah internasional ya cukup secara ekonomi bagus gitu kan. Terus kayak mereka lebih open untuk pemikiran-pemikiran baru ya kan. Terus kayak gue, wah boleh nih. Tapi sekarang kan lagi terhenti proyeknya karena corona ini. Iya, menarik. Iyalah, kita hasilkan sesuatu. Ngomong-ngomong, ini 40 menit. Kata lu 40 menit kita berhenti. Makanya kemarin tuh gue video call juga pakai Zoom. 40 menit itu selalu berhenti. Serius? Itu berdua doang apa? Kayaknya bertiga deh itu. Gue kemarin bertiga soalnya. Kalau lebih dari 2 kayaknya ya? Iya, lebih dari 2 kayaknya. Kalau berdua dong kayaknya bisa lebih. Makanya gue juga bingung berarti nih, udah lebih sejam nih kayaknya. Lebih. Capek nih gue potong kontennya nih. Jadi 15 menit aja. Sip, thank you, Dit. Thank you ya buat obrolan open bincang-bincang online. Thank you ya. Bincang online tapi nggak usah open. Bincang online yang BO nanti iya BO nggak bagus. Oke, thank you ya Kira ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.